Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Miudia Kotorop, NPM B1A022220. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tindak pidana lingkungan. Jadi dalam hukum ada kejahatan yang tidak hanya merugikan uang, tapi juga merampas udara bersih dan air jernih, termasuk dalam tindak pidana, yaitu tindak pidana lingkungan. Kejahatan ini adalah pelanggaran hukum yang disengaja dilakukan oleh individu atau korporasi yang secara signifikan merusak lingkungan hidup. Di Indonesia, payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Dalam ini saya akan menjelaskan apa saja bentuk kejahatannya, siapa pelakunya, dan bagaimana hukum yang akan mengaturnya. Dalam hal pencemaran berat itu seperti membuang limbah berbahaya dan beracun atau B3 tanpa izin yang tidak sesuai standar sehingga merusak kualitas air, udara, atau tanah secara signifikan. Contohnya, pembuangan limbah industri kimia langsung ke sungai atau laut. Yang kedua itu perusakan lingkungan, seperti tindakan yang mengubah atau merusak bentang alam dan atau fungsi ekosistem. Contohnya itu pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan atau karhutla. Seperti penanaman ilegal yang merusak kawasan lindung yang menyebabkan pelanggaran izin seperti penyalahgunaan izin. Di mana melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan atau AMDAL yang diwajibkan atau melanggar ketentuan yang ada dalam izin tersebut. Contohnya itu pembangunan pabrik tanpa analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang disetujui, atau perusahaan yang diberi izin membuang limbah cair tetapi melebihi baku mutu yang ditetapkan. Pelaku akan dijerat berupa sanksi dan dimintai pertanggung pidananya. Saya juga akan menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban individu. Setiap orang yang secara langsung melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindak pidana akan disertai sanksi berupa ancaman hukuman penjara dan denda yang sangat tinggi tergantung pada jenis pelanggarannya. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability. Hukum lingkungan menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, strict liability, artinya perusahaan dapat dianggap bersalah dan dikenakan sanksi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dari manajemen. Cukup dengan membuktikan adanya kerugian atau pencemaran, itu dapat langsung disertai sanksi ataupun penanggung jawab pidana terhadap korporasi. Kemudian hukuman bagi korporasi bisa berupa denda yang diperberat seperti pencabutan izin usaha, pembukaan kegiatan, ataupun sanksi lain yang akan diberikan. Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan terhadap kita semua. Kerusakan ini tidak instan, tapi dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan mendatang. Jadi, jika terjadi ataupun melihat ataupun mencurigai adanya pembuangan limbah ilegal, penambangan liar atau pembakaran hutan, maka dari itu kita sebagai mahasiswa hukum harus melaporkan, dan kita juga harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan oleh korporasi ataupun individu tersebut dapat merugikan lingkungan kita. Jadi jagalah bumi kita. Untuk itu jadilah mata dan telinga hukum untuk menjaga lingkungan hidup kita, karena lingkungan yang sehat adalah hak kita semua. Terima kasih, sekian dari saya.